Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan melakukan tinjauan artikel yang pertama yang berjudul The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols yang ditulis oleh David Clark dari Laboratorium Ilmu Komputer MIT pada tahun 1988. Adapun ringkasan artikel ini bahwa filosofi desain internet yang ditulis di sini memiliki 3 ide utama. Yang pertama, bahwa desain internet hendaknya menekankan kehandalan, fleksibilitas, dan dukungan dari berbagai jaringan dan layanan atas efisiensi biaya dan akuntabilitas. Yang kedua, layering pada desain internet, di mana TCP dan UDP berada pada lapisan terpisah sebagai IP. Internet protokol, nah, desain tersebut memungkinkan lapisan bawah IP di mana TCP dan UDP berada dibuat sesederhana dan sefleksibel mungkin. Yang ketiga, penekanan di sini adalah kesederhanaan dibandingkan kompleksitas, di mana tugas verifikasi ditempatkan pada host akhir. Hasilnya adalah arsitektur yang dibuat menjadi terdesentralisasi dan terdistribusi ya, dengan baik, dengan handal, akan tetapi akuntabilitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena mekanisme di dalam IP untuk memastikan paket sudah terkirim dengan benar itu tidak ada. Kemudian, adapun pokok bahasan atau intisari dari artikel ini, berdasarkan pokok-pokok pikiran yang ada di artikel ini, dimulai dengan introduction atau pendahuluan, bahwa selama 15 tahun sampai artikel tersebut ditulis, DARPA telah membangun protokol yang sebelumnya hanya digunakan oleh militer. Sekarang justru atau saat itu telah digunakan secara luas di bidang komersil. Kemudian filosofi desain protokol jaringan berevolusi dari proposal yang pertama hingga menjadi protokol, bahkan hingga pada saat ini masih terus berevolusi. Kemudian munculnya beberapa ide dari artikel sebelumnya. Artikel pertama, bahwa pada artikel saat ini atau saat itu yang kita bahas sekarang ini ada ide datagram sebagai jawaban untuk layanan yang mengalami connectionless, dan ide arsitektur layering, ada layer IP dan layer TCP. Kemudian pokok-pokok inti bahasan ada beberapa. Yang pertama terkait tujuan utamanya, bahwa untuk mengembangkan teknik yang efektif untuk pemanfaatan multiplex dari interkoneksi jaringan yang ada, jadi pemanfaatan multiplexnya. Kemudian teknik multiplexingnya itu adalah menggunakan paket switching. Kemudian aplikasi seperti login terintegrasi dengan jaringan paket switching. Kemudian implementasi dari algoritma penyimpanan dan pengiriman paket itu disebut sebagai gateway. Tujuan selanjutnya adalah supaya komunikasi berlanjut meskipun kehilangan jaringan atau gateway. Kemudian adanya dukungan untuk berbagai jenis layanan komunikasi, kemudian akomodasi untuk berbagai jaringan, kemudian manajemen sumber daya yang terdistribusi, dan adanya efektivitas biaya, serta sumber daya yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Yang ketiga, survivability in the face of failure. Jadi bagaimana supaya layanan komunikasi tetap tersedia meskipun jaringan dan
gateway mengalami kegagalan. Kemudian ada catatan khusus bahwa informasi negara yang mungkin dalam bentuk percakapan itu harus dilindungi. Yang keempat, tipe dari layanan harus mendukung berbagai jenis layanan yang berbeda. Nah, layanan ini dibedakan berdasarkan kecepatan, latensi, dan keandalan. Kemudian TCP awalnya dianggap cukup untuk mendukung semua jenis layanan yang dibutuhkan. Akan tetapi ada beberapa layanan yang tidak didukung oleh TCP, seperti XNet, Cross Internet Debugger, dan pengiriman digital speed real time. Kemudian layer TCP dipisahkan menjadi dua lapisan, yaitu layer TCP dan layer IP. Yang kelima, variasi dari jaringan. Nah, idenya adalah untuk mengakomodasi jaringan-jaringan yang bervariasi seperti ARPANET, jaringan X25, Ethernet, Ringnet, jaringan satelit, jaringan radio paket, dan lain-lain. Tujuan lain dari artikel ini adalah bahwa DARPA adalah agensi yang mengimplementasikan sekaligus mengelola protokol ini. Kemudian efektivitas biaya, kemudian akuntabilitas, dan host yang mudah. Kemudian yang ketujuh, membahas mengenai arsitektur dan implementasinya. Jadi ada arsitektur, ada implementasi. Nah, realisasinya terjadi konektivitas antar segmen internet. Kemudian dibahas juga di sini bahwa ada perbedaan antara arsitektur dan implementasinya, sehingga dibahas mengenai toleransi dari realisasi. Yang kedelapan terkait datagrams sebagai layanan untuk connectionless, penghapusan kebutuhan untuk status koneksi dalam intermediate switching node. Kemudian blok bangunan dasar yang dapat mengimplementasikan berbagai layanan, hanya tidak diperbaiki. Kemudian mewakili asumsi layanan jaringan minimum, sehingga memungkinkan dilakukannya integrasi jaringan. Yang kesembilan, bahwa secara original ARPANET menyediakan kontrol aliran berdasarkan byte dan paket. Hanya desainer TCP menganggap pendekatan di atas itu rumit, sehingga dipilih salah satu dan yang paling mudah, yaitu berdasarkan byte. Nah, tujuannya adalah untuk memasukkan informasi kontrol, kemudian untuk memungkinkan paket dipecah ketika akan dikirim, kemudian paket-paket yang dipecah menjadi digabungkan lagi sebelum ditransmisi ulang. Adapun opini terhadap artikel ini yang bisa disampaikan, yang pertama, artikel ini memberi dampak dalam pengembangan teknik yang efektif untuk pemanfaatan multiplexing dari interkoneksi jaringan. Kemudian bahwa di artikel ini konektivitas itu adalah yang utama, sementara akuntabilitas atau kata lain terkirimnya paket dengan benar menjadi pertimbangan akhir. Jadi hal ini mungkin karena awalnya jaringan ini atau protokol ini dirancang untuk kepentingan militer. Kemudian mungkin masalah utama saat itu adalah masalah konektivitas, sehingga itu yang menjadi yang utama. Andai saja yang utama akuntabilitas, kemungkinan arsitekturnya akan berbeda. Tapi karena konektivitasnya yang menjadi utama, jadi menghasilkan arsitektur yang ada, yang ditulis. Sehingga ide penulis sebenarnya adalah untuk menjelaskan tentang desain protokol internet ARPANET. Yang terakhir, batasan atau kekurangan dari artikel ini, bahwa artikel ini cukup baik dalam menjelaskan bagaimana desain protokol berfungsi. Akan tetapi sulit menjelaskan mengapa harus seperti itu. Karena tidak ada pilihan-pilihan
yang disebutkan lain dari yang diterangkan, yaitu protokol internet DARPANET. Kemudian agak mirip nih, protokol internet ini didasarkan pada layanan datagram atau layanan connectionless atau koneksi tanpa adanya koneksi, sehingga agak sulit kalau hanya sekilas untuk memahami layanan ini. Saya kira itu yang bisa disampaikan sebagai tinjauan dari artikel yang pertama ini. Terima kasih.